Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur ya pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang sekali lagi di dalam doa pagi dan kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, terpujilah namamu, dipermuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami bangga, kami puas, kami bahkan melebihi kata-kata kami. Bersyukur kami boleh menyembah Allah yang hidup, bersyukur kami boleh menyembah Allah yang baik, bersyukur kami boleh menyembah Allah yang ada dalam setiap musim hidup kami. Berkati setiap kami Tuhan, biar kami sungguh-sungguh terus ada dalam rasa lapar, haus, dan rindu akan Tuhan, dan Kau Allah yang memuaskan kehausan kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku ada dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari datang pada Tuhan dalam saat yang indah ini. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku, bawa daku, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Mari angkat tangan kita. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan
katakan kami rindu. Ku rindu selalu diam dalam naungan-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kami mau menikmati kasih anugerah-Mu. Oh, kami mau tinggal diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau tinggal diam Tuhan, mencari wajah-Mu Tuhan. Karena itulah kerinduan kami pagi ini Tuhan. Berjumpa muka dengan muka Tuhan, hati dengan Engkau Bapa kami. Kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami adalah berjumpa dengan Engkau. Oh, rekananananana, shikinanarakanananana, shikiraparaparakapatakaparaba. Kami mau diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapan-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, mengerti isi hati-Mu. Kerinduan dalam hatiku lebih dalam mengasihi-Mu. Kerinduan dalam hidupku, menyenangkan-Mu Yesus. Diam dalam bait-Mu, itu kerinduanku. Ku ingin lebih dekat dalam dekapan-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku pegang janji-Mu, ku ingat kasih-Mu dan kebaikan-Mu. Kerinduan dalam
dekat pujian, kerinduan, keinginan untuk dekat pada Tuhan. Oh, Engkau yang kami inginkan saat ini Tuhan, bersekutu denganmu Tuhan. Lebih dekat lagi Tuhan, mendengar lebih dalam lagi Tuhan. Kira bara kamata kama masih. Kami menginginkan Engkau Tuhan, kami menginginkan duduk dekat denganmu, memandang wajahmu, mendengar suaramu Tuhan. Shikira baraka baba baraba, kira bara. Kami rindu, kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Shikira laraka na. Shigina na raka na. Shigina na. Shigira baraka bana na. Shigira baraka marika maraka pa. Shigina raka na. Shigina na. Shigira maraka. Mari kita sama-sama letakkan tangan kita di dada kita. Kita berkata, berseru kepada Tuhan bahwa kita menginginkan Tuhan. Kita menginginkan Engkau Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencanamu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Yang kami ingini hanya Engkau Tuhan. Yang ku ingini Engkau saja, diam dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memujarkan
Engkau termulia, keindahanmu, keindahanmu memujarkan dunia di mataku. Engkau termulia, keindahanmu, keindahanmu memujarkan dunia di mataku. Engkau termulia. Berikan kemuliaan, berikan pengagungan pada Tuhan. Berikan pujian bagi Tuhan. Katakan hanya Kau yang kami inginkan Tuhan. Hanya Kau, tiada yang lain Tuhan. Hanya Kau, tiada yang lain Tuhan. Hati kami menginginkan-Mu Tuhan. Jiwa kami menginginkan-Mu Yesus, Yesus. Shikinana rakamata kama baba. Shikinana na 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 na. Shikinana na 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 na. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan, Kau dengarkan hati kami lebih dari Engkau mendengar mulut kami Tuhan. Karena Engkau selalu lebih indah, Engkau selalu lebih mulia, Engkau selalu lebih dari apa yang mulut kami bisa katakan. Kami bangga, kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Allah yang seperti-Mu, Allah yang hidup, Allah yang sempurna, satu-satunya Allah yang berani berkata, kalau Engkau dapat dunia dan seluruh isinya, tapi Engkau tidak punya aku, apa gunanya? Artinya Engkau adalah Allah yang berani dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Hanya Engkau Tuhan yang berani berkata begitu. Karena Engkau Allah yang jauh lebih indah, jauh lebih mulia dari dunia dan seluruh isinya. Tuhan, kami memberkati pagi hari ini. Biar ini bukan sekedar menjadi sebuah tontonan, sekali lagi buka YouTube, melihat satu lagi khotbah, satu lagi doa pagi. Tapi biar sungguh hati kami menyembah-Mu, biar sungguh kami mengalami Tuhan, biar sungguh Engkau membangun hidup kami. Kami rindu kepadamu Tuhan, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Engkau kekuatan kami, Engkau kemenangan kami, Engkau segala-galanya bagi kami. Terima kasih, berkati segala sesuatu dan tolong setiap kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi gitu ya. Hari-hari ini saya merenungkan satu ayat gitu ya. Dan pagi ini saya pengen share dan belajar bersama-sama dengan setiap kita gitu ya. Saya merenungkannya begini, kita ini hidup di dunia yang tidak mudah gitu ya, di musim yang tidak mudah gitu ya. Segala sesuatu serba tidak menentu, lalu kemudian banyak orang bilang ekonomi sekarang sulit, banyak orang bilang kesehatan juga sulit, lalu apalagi banyak hal lah ya, banyak perubahan di sana sini, mau pergi-pergi pun tidak sebebas dulu dan lain sebagainya. Kita hidup di musim yang sulit gitu ya, kita hidup di musim yang sulit. Lalu di tengah-tengah semua kesulitan yang terjadi itu, Tuhan itu memang sudah memperingatkan pada masa yang terakhir akan muncul banyak kesulitan, pada masa yang terakhir akan muncul banyak kesusahan. Nah, di tengah-tengah kesusahan hidup yang kita hadapi hari ini, Tuhan itu memperingatkan dengan dua ayat gitu ya. Yang pertama ada di Matius 24 ayat yang ke-13. Saya bacakan ya. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Artinya apa? Memang gak mudah untuk bertahan sampai pada kesudahannya. Tapi hanya yang bertahan sampai pada kesudahannya itu yang akan selamat. Artinya ada kemungkinan loh orang itu gugur di tengah jalan. Ada kemungkinan loh orang itu berubah setia di tengah jalan. Ada kemungkinan loh orang itu berhenti sampai di tengah jalan. Dan Tuhan sudah memperingatkan di musim yang susah di dalam kehidupan di dunia ini, hanya yang bertahan sampai akhir itu yang akan selamat. Itu nomor satu gitu ya. Lalu berikutnya lagi ada satu ayat di dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 bagian B. Dia bilang begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, dari dua ayat itu saya mengambil kesimpulan begini,
bertumbuh di dalam mengenal Tuhan, bertumbuh di dalam mengasihi Tuhan, itu hal yang vital, hal yang harus terjadi. Kalau enggak, kita enggak akan bertahan sampai pada kesudahannya, kita juga enggak akan kuat, kita juga enggak akan menjadi umat yang bertindak, tapi mungkin kita akan menjadi umat yang bukan menjadi bagian dari jawaban dari sebuah solusi, tetapi malah jawaban dari sebuah masalah, tetapi malah kita ini menjadi bagian dari sebuah masalah. Kalau kita tidak membangun hubungan sama Tuhan, kedekatan sama Tuhan, kita tidak akan bertahan sampai akhir. Atau kita tidak akan jadi orang Kristen yang kuat. Kita tidak akan jadi orang Kristen yang bertindak. Kita cuma terbawa arus, bimbang, ikut sana, ikut sini, ngikut kemana arus pergi, gitu ya. Itu yang saya belajar. Lalu kemudian kalau gitu kita harus bertumbuh ya dalam mengenal Allah. Lalu orang tanya, mengenal Allah itu yang bagaimana ya? Caranya mendengar suara Tuhan yang bagaimana ya? Dan lain sebagainya. Nah, seumur-umur hidup saya belajar, saya menemukan ya, Tuhan itu Allah yang sangat sederhana, Tuhan itu Allah yang sangat simpel. Seumur-umur hidup saya belajar. Pokoknya kalau pas ada sesuatu yang tidak simpel, kalau ada sesuatu yang jadi rumit, itu bukan Tuhan yang rumit, kitanya yang rumit ya. Saya menemukan begitu gitu ya. Jadi Tuhan itu simpel. Tuhan bilang bertumbuhlah mengenal Tuhan karena hanya itu kekuatanmu. Nah, sekarang masalahnya bagaimana bertumbuh mengenal Tuhan? Sederhana, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan shortcut, tidak ada pilihan lain. Banyak orang bingung mau bagaimana, harus sekolah teologi dulu kah, harus bagaimanakah dan lain sebagainya. Enggak. Gampang sekali, tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan shortcut. Yang ada adalah bangun hubunganmu sama Tuhan setiap hari. Luangkanlah waktu untuk berbicara dengan Tuhan setiap hari. Luangkanlah waktu untuk menyembah Dia. Luangkanlah waktu untuk mengenali hatinya. Luangkanlah waktu untuk memuji, menyembah Dia, mengagumi Dia, mendekati Dia. Itu aja. Ya, itu saja. Dan ternyata kelihatannya sepele, kelihatannya ini hal yang biasalah ya. Bangun hubungan dengan Tuhan, buat saat teduh, sesuatu yang rutin kita bisa bicarakan. Tapi saya menemukan ternyata tidak ada jalan lain selain itu. Bahkan ya banyak orang itu kepengen membangun hubungan sama Tuhan, kepengen mengenal Tuhan. Dengan cara apa? Minta ditumpang tangan oleh hamba-hamba Tuhan di sana sini gitu ya. Atau mungkin cari nubuatan dari nabi-nabi di sana sini. Saya belajar bahkan penumpangan tangan oleh hamba Tuhan yang manapun. Atau nubuatan dari nabi-nabi yang manapun. Itu pun tidak bisa menggantikan kenyataan bahwa kita perlu membangun hubungan sendiri sama Tuhan. Kalau kita menggantungkan pengenalan kita akan Tuhan dari orang lain, kita akan semakin susah. Tak kasih contoh ya, kalau saya pengen mengenal Dina gitu ya, ini WL-nya ini namanya Dina gitu ya. Kalau saya kepengen mengenal Dina, lalu saya tanya pendapatnya si Pitoy, maka tergantung kalau Pita lagi baik hati, lagi barusan seneng merasa ditolong sama Dina dan lain sebagainya, dia akan muji-muji Dina. Padahal aslinya mungkin Dina tidak sebaik yang Pitoy katakan. Tapi kalau Pitoy lagi jengkel, lagi marah dan lain sebagainya, dia bisa aja bilang, oh Dina itu orangnya munafik lah begini-begini. Lalu saya akan percaya sama omongannya si Pitoy terhadap teman saya ini. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, tidak ada cara lain. Penumpangan tangan kah, didoakan nabi yang manapun kah, itu tidak bisa jadi pengganti. Kalau kita mau betul-betul mengenal Tuhan, kenalilah Dia secara pribadi. Masuklah di dalam kehidupan doa, masuklah di dalam kehidupan menyembah Tuhan. Cari Tuhan, cari wajahnya gitu ya. Nah, sekarang masalahnya, kelihatannya sederhana ya. Kalau gitu pokoknya bangun kehidupan doa itu punya waktu ya buat Tuhan, saat teduh ya buat Tuhan. Nah, tapi saya belajar, banyak orang sesederhana itu membangun hubungan sama Tuhan. Tapi kenapa kok kenyataannya banyak orang berhenti di tengah jalan? Kenyataannya kenapa banyak orang tidak bisa komitmen untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan? Saya belajar karena ada dua penipuan yang seringkali terjadi yang kita nggak sadar, yang menghentikan kita untuk membangun hubungan sama Tuhan. Yang pertama adalah kita tertipu dengan perasaan bosen, rutin, jenuh, gak ada apa-apa, gak ada sesuatu yang terjadi. Rasanya kok gini-gini terus, aku kok gak ngalami apa-apa, kok kayaknya gak ada perubahan dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah penipuan yang seringkali membuat orang berhenti untuk nyari Tuhan.
berhenti untuk berdoa, berhenti untuk terus menyembah Tuhan. Tapi saya menemukan sebuah kebenaran. Ternyata apa yang melelahkan, membosankan, rutin, kelihatannya biasa. Ternyata itulah yang menyelamatkan kita dari banyak hal. Ya, kenapa? Karena memang hidup itu adalah rutin. Contoh ya, tak kasih contoh. Orang rutin tidur. Orang kalau enggak rutin tidur, misalnya saya enggak tidur 2 malam, saya akan kelelahan, kecapean, enggak bisa konsentrasi dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sampai enggak bisa tidur misalnya sampai berminggu-minggu atau mungkin berbulan-bulan, enggak sedikit orang yang menjadi depresi, kecanduan obat tidur, bahkan yang mati bunuh diri pun ada. Ya, seperti itu. Jadi yang rutin, yang bosen, siapa di sini yang bosen tidur? Yang kelihatannya aduh malam lagi tidur lagi, enggak ngerti tujuan hidupnya apa. Tapi kalau kita enggak melakukan rutinitas itu, sesuatu terjadi, gangguan terjadi gitu ya. Lagi rutin bangun. Kalau saya enggak rutin bangun, kalau saya tidur lalu enggak bangun lagi, itu artinya saya sudah mati gitu ya. Jadi kita perlu untuk rutin bangun. Walaupun waktu bangun rasanya aduh kok gini lagi gitu ya. Lalu apalagi rutin buang sesuatu di pagi hari gitu ya. Rutin buang sesuatu di pagi hari. Kelihatannya sesuatu yang aduh tabu untuk dibicarakan atau aduh cuman gini-gini kenapa harus dibahas gitu ya. Tetapi saya melihat gitu ya. Saya punya teman yang selama 1 minggu dia enggak bisa buang sesuatu. Dan itu membuat dia kesakitan sampai harus dibawa ke rumah sakit dan lain sebagainya. Yang lebih parah lagi, saya pernah mendoakan di rumah sakit satu orang yang di perutnya sampai harus dibikin lubang untuk memberi jalan buat pembuangan karena ada sesuatu yang salah di kesehatannya. Singkat ceritanya, karena dia tidak bisa buang sesuatu, dia bermasalah sampai perutnya harus dilubangi gitu ya. Lalu apalagi rutin mandi, rutin gosok gigi dan lain sebagainya. Kelihatannya biasa, tapi kalau kita kehilangan rutinitas itu, tidak ada orang mau dekat dengan kita. Ya, mungkin tidak usah dipasang tulisan social distancing pun orang sudah bikin social distancing sendiri dengan kita. Ya, saya punya satu pengalaman yang unik yang mungkin kalau tak ceritakan terlalu panjang waktunya ya. Tapi saya pernah ketemu dengan satu orang yang saya kasihan, kepengen nolong. Kenapa ya orang ini kok dijauhi sama semua orang? Saya deketi, saya pikir saya kepengen tolong orang ini. Ternyata saya baru tahu orang ini nggak pernah gosok gigi. Saya pun dekat dia, tiba-tiba saya pusing dan saya langsung menjauh. Ngerti ya, rutinitas yang kelihatannya biasa, tapi ternyata ya memang hidup itu rutin. Kalau yang rutin itu nggak dilakukan, something wrong happen gitu ya, itu seperti itu. Lalu kemudian apalagi rutin makan. Saya juga pernah melihat ada orang yang sampai saya pernah mendoakan gitu ya, karena dia tidak bisa makan dan sakit penyakit macam-macam komplikasi, mau diinfus, dimasuki makanan melalui tangannya nggak bisa, sudahan. Saya melihat sendiri kepalanya dilubangi hanya demi untuk memasukkan makanan supaya dia masih bisa hidup. Jadi dimasukkan melalui nadi tangan sudah nggak bisa, terpaksa harus kepalanya yang dilubangi. Saya mendoakan orang tersebut di rumah sakit. Itu membuat saya bersyukur, ya ampun Tuhan, waktu aku bisa rutin makan, kenapa aku nggak bersyukur? Ada orang kan rutin makan, aduh bosan makan lagi, makanannya seperti ini dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa yang rutin itu sangat menentukan gitu ya. Satu lagi tak kasih contoh, ada seorang ibu gitu ya. Kalau misalnya ketika dari bayi dia ngerawat bayinya, lalu ibu ini bosen, aduh selama 6 bulan pertama gitu ya dia bosen, aduh anak ini rutin aku bangun pagi-pagi bikinin susu ini itu, beli mahal-mahal dan lain sebagainya, kok gak ada perubahan. Kemarin ngompol, hari ini juga ngompol, kemarin gak bisa ngomong, hari ini juga gak bisa ngomong, kemarin gak bisa jalan, hari ini juga gak bisa jalan. Kalau seandainya mama itu berhenti melakukan apa yang rutin dia lakukan, anak itu mati. Tapi ketika dia terus rutin melakukannya, tahu-tahu 1 tahun kemudian, anakku sudah belajar jalan, anakku sudah belajar ngomong, anakku sudah belajar bicara. Ya, jadi memang hidup itu rutin. Seringkali yang membuat orang berhenti mencari Tuhan adalah bosen rutin. Loh, justru yang rutin itulah yang menyelamatkan kita gitu ya. Nah, lalu kemudian saya ada satu ayat di dalam contoh di Alkitab, di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10, saya bacakan ya. Daniel 6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat,
Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Seperti yang biasa dilakukannya, tuh Daniel ini ketika mendengar berita bahwa dia akan ditangkap, lalu kemudian dia akan dimasukkan ke gua singa karena tidak mau menyembah raja, tidak mau menyembah yang lain selain daripada Tuhan. Diceritakan dia masuk ke kamarnya, lalu dia buka jendela rumahnya, lalu dia berdoa di situ seperti yang biasa dia lakukan. Daniel ini biasa berdoa, bahkan disebutkan 3 kali sehari. 3 kali sehari dia biasa melakukannya. Dan ternyata apa yang biasa dia lakukan itulah yang menyelamatkan dia. Daniel ini selamat dari gua singa karena dia biasa mengandalkan Tuhan, karena dia biasa bergantung sama Tuhan di masa kesukaran. Jadi ketika dia ditantang, dia tidak takut, dia tetap menyembah Tuhan. Ternyata kebiasaan Daniel inilah, rutinitas Daniel inilah yang menyelamatkan dia. Yang membuat dia tidak menjadi orang yang menyangkal Tuhan. Ketika ditantang, kamu sembah Tuhanmu atau kamu tinggalkan Tuhanmu dan sembah aku. Ternyata Daniel ini selamat karena itu. Karena kebiasaannya, karena rutinitasnya. Ya, seringkali orang itu kan menyalahkan rutinitas gitu ya. Seringkali orang itu menyalahkan rutinitas, tapi saya belajar bahwa ternyata ya rutinitas itu nggak salah. Yang salah bukan di rutinitasnya. Rutinitas Daniel dalam menyembah Tuhan itulah yang membuat dia selamat dari gua singa. Yang membuat dia selamat dari jadi orang yang menyangkal Tuhan. Yang membuat dia selamat dari kesukaran, hampir-hampir dia harusnya mati di gua singa. Ya, seperti itu. Jadi kalau rutinitas kita itu bukan kesalahannya, lalu kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah kita tidak menemukan motivasi apa di balik rutinitas itu. Yang perlu kita bangun bukan kita tidak menghindari rutinitasnya, justru malah kita membangun rutinitas itu. Tapi yang perlu kita hindari adalah perasaan di mana sudah tidak butuh Tuhan lagi, merasa sudah mampu, merasa sudah biasa, merasa sudah tidak perlu Tuhan. Aku nek cuman berdoa begini juga bisa. Aku kalau hanya berdoa seperti ini sudah biasa. Aku kalau cuman berdoa berbahasa roh 1 jam dalam sehari, aku sudah rutin melakukannya. Lalu kita sudah tidak punya keinginan apa-apa lagi di sana. Nah, itu yang salah. Tapi rutinitasnya tidak salah. Bahkan rutinitasnya harus kita bangun. Tidak mungkin orang bisa tiba-tiba jadi seorang atlet kalau dia tidak rutin olahraga. Biasa dulu latihan, dibangun mulai dari setengah jam berlari, lalu 1 jam dan lain sebagainya. Mulai dari lari pendek sampai lari maraton. Segala sesuatu harus dilatih, segala sesuatu harus rutin latihan. Ya, sekali lagi saya merasa tipuan dari banyak orang kenapa berhenti menyembah Tuhan adalah merasa jenuh, rutin, bosan. Ingat, hidup itu memang rutin. Tapi kalau kita nggak melakukan apa yang rutin, sesuatu terjadi dan something wrong happen. Ya, seperti itu. Itu yang saya dapat. Lalu yang berikutnya, yang kedua adalah apa yang membuat kita berhenti menyembah Tuhan selain kita ketipu dengan rutin, bosan. Sekali lagi temukanlah Tuhan dalam rutinitasmu. Setiap kali kau melakukan rutinitas itu, mengucap syukurlah dan berkata terima kasih aku masih diberi waktu untuk bangun. Terima kasih aku masih diberi waktu untuk menyembah Tuhan. Ya, tidak selamanya loh kita ini akan punya kesempatan yang selama ini kita bilang kok rutin ya gini-gini. Tidak selamanya kita punya kesempatan seperti itu. Ya, kalau sudah diambil dari kita kesempatan seperti itu, baru kita kerasa aku kangen. Dulu aku bisa dengan bebas menyembah Tuhan. Sekarang aku mau bebas menyembah Tuhan aja. Mungkin sakit apalah yang membuat buka mulut pun susah dan lain sebagainya. Mumpung kita masih punya kesempatan, mumpung kita masih punya waktu. Bangun rutinitas yang ada. Tapi dalam rutinitas itu temukanlah Tuhan. Dalam rutinitas itu bangunlah kehausan, kelaparan kita akan Tuhan. Lalu yang kedua yang saya dapat adalah seringkali kita tertipu begini. Mengasihi Tuhan itu sesuatu yang sulit. Jadi kita tidak bisa menyembah Tuhan, tidak bisa mengasihi Tuhan, tidak bisa membangun hubungan sama Tuhan. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan itu bayar harga, harus mati daging, harus disalibkan, harus susah, harus seolah-olah kayak susah, merana, dibentuk, disakiti gitu ya. Dan
berlebihan memikirkannya. Sampai seolah-olah tuh kayak enggak mungkin lah mengikut Tuhan itu sesuatu yang susah, yang repot, yang rasanya tuh kematian bagi daging kita sedemikian rupa gitu ya. Saya menemukan memang iya, kalau kita mau ikut Tuhan, daging kita pasti dimatikan sama Tuhan. Pelan-pelan tapi pasti gitu ya. Tetapi saya belajar, ternyata mengasihi Tuhan itu bukan hal yang sulit. Mencintai Tuhan itu bukan hal yang sukar. Saya membayangkan kalau di sini yang wanita gitu ya, ketemu sama satu pria yang nyaris sempurna. Tidak ada manusia sempurna. Tapi anggaplah ketemu sama satu pria yang nyaris sempurna. Sebutkan semua jenis kebaikan dari sisi fisik sampai sisi sikap, sisi hati dan lain sebagainya, sukses dan lain sebagainya. Pokoknya sebutkan semua jenis kebaikan ada di satu pria yang sama. Saya yakin tidak sukar bagi para wanita untuk jatuh cinta kepada pria yang model begitu. Atau sebaliknya, satu pria menemukan satu wanita yang nyaris sempurna dalam segala sesuatu. Baik, cantik, luar dalam, baik, rendah hati, murah hati, suka menolong, pokoknya sebutkan semuanya. Diajak serius bisa, diajak bercanda bisa, pokoknya apapun lah, sebutkan semua jenis kebaikan. Ada di satu wanita yang sama, saya yakin. Tidak susah buat seorang pria untuk jatuh cinta sama wanita yang seperti ini. Nah, ini baru nyaris sempurna. Tuhan kita itu sempurna. Saya diajari sama Tuhan. Tipuan yang membuat orang tidak bisa mendekat sama Tuhan. Tipuan yang membuat orang tidak bisa membangun hubungannya sama Tuhan adalah apa? Karena tertipu. Ikut Tuhan itu susah. Ikut Tuhan itu perjuangan. Ikut Tuhan itu aduh ya ampun susahnya. Aku berjuang, aku susah. Kayaknya seolah-olah kita ini merana sekali. Susah sekali gitu ya. Saya diajari Tuhan ya ampun. Itu sebuah penipuan sungguhan. Jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah hal yang termudah yang kita bisa lakukan. Jatuh cinta kepada Tuhan itu adalah hal yang termudah. Bukan karena daging kita penurut, tapi karena kita jatuh cinta kepada satu pribadi yang sangat mudah untuk dicintai. Kita jatuh cinta kepada satu pribadi yang sangat mudah untuk kita cintai. Ini pribadi yang tidak ada cacat celanya, ini pribadi yang tidak ada kekurangannya, ini pribadi yang mau dilihat dari sisi manapun, dia tidak ada kekurangannya. Saya diajari, saya terkagum-kagum sama Tuhan gitu ya. Ya ampun, aku jatuh cinta sama Allah yang tidak harus mengasihi aku, tapi dia mengasihi aku. Gak harus memberi aku kesempatan, tapi memberi aku kesempatan. Gak harus mati ganti dosaku, tapi mati ganti dosaku. Gak harus disalibkan bagiku, tapi disalibkan bagiku. Gak harus ke neraka bagiku, tapi ke neraka bagiku. Tuhan ke neraka 3 hari, menyelesaikan neraka selama 3 hari, lalu dia bangkit. Kalau saya yang ke neraka, saya ke neraka di dalam kekekalan. Ya, seperti itu. Lalu saya akan tutup dengan satu kesaksian ya. Saya pernah satu kali mengalami satu masa yang kering sekali. Saya sangat kekeringan. Lalu saya sudah membuka diri di hadapan Tuhan. Ini karena apa? Kalau saya punya dosa, saya tolong diampuni. Kalau saya punya kesalahan atau ada hubungan yang rusak atau apapun, pokoknya saya membuka diri saya seterbuka-bukaannya di hadapan Tuhan. Pokoknya ini karena apa? Tapi saya tidak menemukan apa-apa. Artinya saya tidak dalam kondisi sedang menyembunyikan sebuah dosa. Saya tidak dalam kondisi sedang memberontak terhadap sesuatu atau apa. Pokoknya saya sudah membuka diri di hadapan Tuhan dan tidak ada masalah apapun. Tapi anehnya hari itu saya, bukan hanya hari itu, selama beberapa waktu gitu ya, kekeringan yang sangat kering, yang seolah-olah saya ditinggal oleh Tuhan, yang seolah-olah langit menjadi langit tembaga bagi saya. Dan saya sampai tanya sama Tuhan, saya dosa apa? Saya terbuka, saya bersedia bertobat, tapi tetap aja waktu itu ada momen di mana seolah-olah seperti tidak ada jawaban gitu kan ya. Sampai saya ingat sekali waktu itu saya pergi ke Bukit Doa Immanuel gitu ya. Di sana saya pikir kalau di tempat itu saya bisa berdoa lebih. Tapi ternyata di tempat itu pun saya tidak mengalami hadirat Tuhan. Sampai satu kali ketika saya dalam kondisi yang lelah menginginkan Tuhan dan seolah-olah langit tembaga. Tiba-tiba keluar dari mulut saya satu pengakuan. Saya bilang gini, Tuhan, seandainya Allah yang kucintai bukan Allah yang sepertimu. Bukan Allah yang sebaik engkau, bukan Allah yang mati ganti dosaku, bukan Allah yang disalibkan untuk kesalahanku, bukan Allah yang mencintai aku, menerima aku apa adanya, bukan Allah yang
memperjuangkan hidupku sedemikian rupa. Seandainya Allah yang kucintai bukan Allah yang sepertimu, aku milih berhenti. Aku milih menyerah, aku milih berhenti karena aku capek. Tiba-tiba saya bilang, tapi Tuhan, aku nggak peduli sama perasaanku, aku nggak peduli ini kenapa bisa begini. Yang aku tahu, aku nggak bisa berhenti mengasihi Tuhan. Alasannya apa? Bukan karena saya sempurna, bukan karena kasih saya sempurna, tapi karena saya jatuh cinta kepada satu Allah yang membuat saya tidak bisa berhenti mencintai Dia. Saya tidak bisa berhenti mencintai Allah yang mati ganti dosa saya. Saya tidak bisa mencintai Allah yang memberi saya kesempatan, yang memindahkan saya dari api neraka kepada surga. Ya, jadi mencintai Tuhan itu sesuatu hal yang paling mudah yang manusia bisa lakukan. Bayangkan, Dialah satu-satunya Allah yang berani berkata, apa gunanya kamu dapat dunia dan seluruh isinya kalau kamu kehilangan aku. Artinya, inilah satu-satunya Allah yang berani dibandingkan dengan dunia dan seluruh isinya. Inilah satu-satunya Allah yang tidak takut untuk dibandingkan dengan yang manapun. Karena Dia tahu, aku lebih baik. Kamu punya dunia dan seluruh isinya, itu jadi sia-sia, jadi tidak berguna. Kalau kamu tahu siapa aku. Kalau kamu punya semuanya itu tapi kamu gak punya aku, semuanya jadi sia-sia. Ngerti ya, kita betul-betul punya Allah yang seperti itu. Saya bersyukur sekali. Saya tidak tahu bagaimana caranya ngomong, tapi saya bangga, saya bersyukur, saya berterima kasih. Saya punya Allah yang seperti itu, ya. Kita punya Allah yang sedemikian rupa. Jangan takut untuk membangun rutinitas mendekati Tuhan. Jangan takut untuk membangun rutinitas untuk mencintai Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Gimana kok biasa-biasa aja, kok aku nggak rasa sesuatu? Nggak harus. Nggak harus kita yang merasa sesuatu. Kalau saya menyembah Tuhan, itu berarti kan Tuhan yang saya sembah. Kalau Tuhan yang contoh ya, saya sedang menyembah Tuhan dan saya bilang, Tuhan kau baik, Tuhan kau besar, Tuhan kau mulia dan lain sebagainya. Kalau saya ngomong begitu dan kalau saya sungguh menyembah Tuhan, berarti yang harus menikmati dan merasakan apa yang saya katakan itu Tuhan, bukan saya. Kan gitu ya. Tapi banyak orang kan, aku menyembah Tuhan kok nggak ngerasa apa-apa. Loh, perasaan kita nggak harus selalu. Kita mau melayani siapa? Kita mau melayani Tuhan atau melayani perasaan kita sendiri? Ya, itu. Jadi itu yang saya dapatkan dan ayo bangun rutinitas kita. Nggak apa-apa, aku kok rutin. Nggak apa-apa, justru perlu dibangun rutinitas sampai satu titik. Kalau kita nggak melakukannya, kita merasa something wrong. Sampai satu titik kalau kita nggak melakukannya, ada sesuatu yang hilang dari hidupku. Kita perlu, karena daging ini lemah. Roh memang penurut, tapi daging ini lemah. Justru kita perlu membangun rutinitas. Nanti di dalam rutinitas itu temukanlah Tuhan, temukanlah gairah, temukanlah perasaan jatuh cinta lebih lagi. Ya, temukan itu, tapi jangan salahkan rutinitasnya dulu. Ya, jangan salahkan juga, oh aku memang enggak bisa karena memang Tuhan, waduh, ikut Tuhan itu susah, banyak tantangan apa. Siapa yang bilang hidup itu susah? Bukan ikut Tuhan susah, hidup itu susah. Tapi kalau ikut Tuhan, masih ada jalan keluar, masih ada pertolongan. Itu yang saya dapat ya. Kita mau berdoa sama-sama ya. Amin. Kita sembah Tuhan satu lagu dulu yuk. Dengan segenap hati. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place. Here in His presence, I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness. Of me and more of
dengan segenap hati. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, still less of me and more of you. Sekali lagi dengan segenap hati. Amin. I want to see Jesus face to face. I want to run deep into the secret place, here in His presence. I want to see Jesus face to face. Worship in His holiness, the less of me and more of Saya mengajak setiap kita ya, siapapun kita yang hari ini melihat dan mendengarkan apa yang doa pagi ini sampaikan. Bebaskan rohmu, engkau mau berlutut, engkau mau nangis, engkau mau pegang tanganmu di dadamu, engkau mau angkat tangan, engkau mau lakukan apapun, bebaskan rohmu. Kita minta sama-sama yuk sama Tuhan. Tuhan, sungguh sampai hari kematianku, satu ini yang aku minta Tuhan, aku mau melihat Engkau face to face, aku mau mengenalmu lebih lagi. Tidak ada orang yang bisa berkata bahwa aku sudah cukup mengenal Tuhan. Selama kita masih diberi hidup, kita masih harus bertumbuh untuk mengenal Dia lagi. Dialah kekuatan kita, Dialah yang akan membuat kita bertahan sampai pada kesudahannya. Dialah yang menyelamatkan kita dari semua musim-musim yang sukar yang harus kita hadapi. Kita minta yuk, saya rasa ada banyak orang yang dalam kondisi lelah dan jenuh. Ada waktunya, saya merasa begini, banyak orang lelah, banyak orang jenuh, dan ada waktunya. Kita tidak perlu melawan semua perasaan kita, tapi ada waktunya di mana kita perlu untuk datang kepada Tuhan dan datang kepada Tuhan apa adanya. Tuhan, aku lelah, aku capek, tapi aku minta, aku mau Engkau sekali lagi. Itu saja. Saya tidak tahu, tapi ini yang saya rasakan. Banyak orang seringkali kalau pas kita lelah, pas kita jenuh, pas kita merasa bermasalah, pas kita merasa capek dan lain sebagainya, seringkali kita berjuang untuk melawan perasaan itu. Dan saya merasa hari ini, saya minta kepada setiap Anda yang lelah, Anda yang capek, Anda yang jenuh mungkin, Anda yang mempertanyakan kapan pertolongan Tuhan datang. Saya minta sungguh-sungguh, drop semua usahamu untuk aku harus melawan perasaan ini. Tuhan cinta kepadamu apa adanya, Tuhan sayang kepadamu apa adanya, minta sama Tuhan. Tuhan, cerita apa adanya. Tuhan, aku capek, Tuhan, aku lelah, Tuhan, aku tidak tahu aku harus bagaimana. Tapi aku minta Tuhan sekali lagi. Aku minta Tuhan sekali lagi hadir dan jamah hidupku. Engkau enggak harus berjuang melawan perasaanmu dengan kekuatanmu sendiri. Engkau enggak harus berjuang melawan semua situasi hatimu yang gundah gulana dengan kekuatanmu sendiri. Datang kepada Tuhan apa adanya. Tuhan mengasihimu apa adanya. Tuhan mencintaimu apa adanya. Tuhan sayang kepadamu apa adanya. Banyak orang yang lelah, tapi engkau takut untuk mendatangi Tuhan karena engkau pikir engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Banyak orang yang lelah, tapi engkau takut untuk mendatangi Tuhan karena engkau pikir engkau harus bisa menguasai semuanya itu dulu. Engkau harus bisa menang terhadap semuanya itu dulu, baru engkau layak untuk datang kepada Tuhan. Hari ini Tuhan berkata di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengar baik-baik, Tuhan berkata, datang apa adanya kepadaku. Aku menerima kamu apa adanya. Bahkan kau lelah aku tahu. Bahkan kau capek aku tahu. Bahkan kau jenuh aku tahu. Datang kepadaku, aku yang akan menolong kau untuk keluar dari kelelahanmu. Aku yang akan menolong kau untuk keluar dari kejenuhanmu. Aku yang akan menolong engkau. Aku yang akan membantu engkau. Ada jalan keluar buat engkau. Ada jalan keluar buat engkau. Saya berdoa sungguh-sungguh, Tuhan, tolong setiap kami dalam nama Yesus. Inilah kebanggaan kami. Kami punya Allah yang menerima kami apa adanya. Kami punya Allah yang tidak membuat kami lelah dalam perjuangan kami.
Tapi kami punya Allah yang menghibur kami, yang mengangkat kami, yang menerima kami, yang mengasihi kami, yang membangun kami. Bahkan kalau Engkau minta kami untuk terus membangun hubungan dengan Tuhan, bukan sebagai sebuah tuntutan, tapi sebuah kerinduan karena Engkau kangen kepada kami, karena Engkau rindu untuk membangun hubungan, karena Engkau rindu untuk memperkenalkan dirimu lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Apalagi yang bisa kami katakan selain kami berkata kami bangga kepadamu, kami bangga jadi anakmu, kami bangga Tuhan mengenalmu, kami bangga menyembah Allah semesta alam, kami bangga menyembah Allah yang luar biasa, kami bangga menyembah Allah yang memiliki surga, bulan, bintang, seluruh alam semesta jadi hanya dengan satu kata jadi. Engkau adalah Allah yang sebesar ini, bumi ini adalah tumpuan kakimu, awan-awan itu adalah debu kakimu, langit-langit itu dibentangkan seorang diri olehmu, air lautan itu Engkau ukur dengan jengkal tanganmu. Kami punya Allah yang sebesar itu, kami punya Allah di atas segala Allah, kami punya Tuhan di atas segala Tuhan, kami punya Raja di atas segala Raja, kami punya Allah yang mengatasi alam semesta, Allah yang menjadikan alam semesta hanya dengan satu kata jadi, segala sesuatu jadi, Allah yang surga, bulan, bintang semuanya tunduk kepadanya. Kami punya Allah yang sebesar itu. Engkau adalah Allah yang sangat mudah untuk kami kagumi. Engkau adalah Allah yang sangat mudah untuk kami cintai. Engkau adalah Allah yang sangat mudah untuk kami hampiri. Tuhan, kalau ada orang yang mengalami kesulitan untuk menghampiri Tuhan, hari ini breakthrough di dalam nama Yesus. Apapun yang menghalangi pikiran mereka untuk selalu merasa sulit menghampiri Tuhan, entah perasaan-perasaannya sendiri, entah apa, kami berdoa di dalam nama Yesus. Hari ini Tuhan, ingatkan kami, bukakan mata kami, jamah kami dengan satu kenyataan. Engkau adalah Allah yang paling mudah untuk kami cintai. Engkau adalah Allah yang paling mudah untuk kami inginkan, untuk kami sayangi, untuk kami hampiri. Engkau Allah yang membuka diri. Engkau Allah yang menginginkan kami lebih dari kami menginginkanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya merasa ada juga orang yang punya pikiran begini. Aku ini tidak membangun hubungan deket-deket sama Tuhan, takut daripada nanti sampai di tengah jalan jatuh, gitu ya. Takut daripada nanti malah sok rohani, kelihatannya deket, tapi tahu-tahu sampai di jalan aku punya rasa apa yang kecewa atau apa, lalu aku mundur. Mendingan aku biasa-biasa sama Tuhan, aman, aku baik-baik, aku bukan orang jahat dan lain sebagainya, cukuplah, nggak usah terlalu dekat. Saya merasa bagi orang yang berkata seperti itu, ini ada pesan Tuhan gitu ya. Tuhan bilang, kalau misalnya ya ada sepasang suami istri yang sepasang suami istri yang sangat akrab, sangat harmonis, sangat romantis, bahkan dia dijadikan teladan bagi pasangan-pasangan yang lain. Karena ini pasangan yang harmonis, yang rukun dan lain sebagainya. Seharmonis-harmonisnya pasangan ini, serukun-rukunnya pasangan ini, di hati masing-masing, baik di hatinya yang suami maupun yang istri, ada satu perasaan begini, aku tahu, mulai dari sejak aku menikah dengan pasanganku, aku tahu, akulah orang yang paling tahu kelebihannya, tapi aku juga orang yang paling tahu kekurangannya. Masing-masing, walaupun seharmonis apa, semesra apa gitu ya, tapi masing-masing orang di dalam hatinya ada perasaan bahwa mulai hari ini, akulah orang yang paling tahu kelebihan pasanganku, tapi aku juga orang yang paling tahu kekurangannya pasanganku. Kalau manusia bisa bilang begitu, tapi tidak tahu kenapa hari ini dengan jelas Tuhan bilang, aku berjanji kalau kamu haus lapar sama aku, kalau kamu menginginkan aku, kalau kamu mendekat kepadaku, aku janji semakin kamu mendekat, cuman satu jaminannya, kamu akan semakin terkagum-kagum, kamu akan semakin jatuh cinta, kamu akan semakin menginginkan aku lebih lagi. Semakin kamu mendekat, semakin kamu menginginkanku. Semakin kamu mendekat, semakin kamu merasa kamu belum kenal aku dan mau lebih lagi. Karena apa? Tuhan berjanji, aku tidak punya sisi kurang, aku tidak punya sisi lemah, aku tidak punya sisi negatif, aku tidak punya sisi yang orang bisa bilang, oh iya aku sekarang tahu kelebihannya Tuhan. Tapi selama aku ikut Tuhan, aku juga orang yang paling ngerti Tuhan itu kurang setia di area apa dan lain sebagainya. Tuhan berjanji itu tidak akan terjadi. Tuhan berjanji
Aku tidak minta apa-apa dari Engkau. Kalau Engkau datangi aku aja, hanya dengan hati yang tulus, hanya dengan hati yang tidak punya motivasi apa-apa, kecuali cinta kepada Tuhan, kecuali mengasihi Tuhan, kecuali menginginkan Tuhan. Karena ini adalah Allah yang mati ganti dosaku. Tuhan bilang, Tuhan berjanji, Engkau nggak akan pernah bisa berkata, aku tahu kelebihan Tuhan, tapi aku juga tahu kekurangannya Tuhan apa. Aku tahu kehebatannya Tuhan, tapi aku juga tahu sisi yang mengecewakan dari Tuhan itu apa. Semakin kalau kita tidak kenal Tuhan, kemungkinan Tuhan punya dua sisi. Ada waktunya saya rasa anggap baik, tapi ada waktunya saya menganggap dia tidak adil. Tapi kalau semakin saya mendekat sama dia, semakin saya menginginkan dia, semakin saya menyembah dia, Tuhan bilang, justru kamu akan berkata, aku tidak tahu, tidak ada Allah yang sesempurna ini. Aku nggak tahu, tidak ada Allah yang sebaik ini. Dan kita akan semakin rendah hati menyembah dia dan berkata, aku punya yang terbaik. Tuhanlah Allah yang seumur-umur hidup kita. Yang terbaik yang kita bisa punya. Seumur-umur hidup kita. Tuhanlah Allah yang terbaik yang kita bisa punya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, saya minta sungguh-sungguh Tuhan, tidak peduli berapapun siapapun yang mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, saya minta sungguh-sungguh, biar kami bertumbuh di dalam Tuhan, biar kami betul-betul mengalami Tuhan, dan biar kami berkata sekali lagi, seumur-umur hidup kami, Engkaulah yang terbaik yang kami bisa punya. Seumur-umur hidup kami, Engkaulah yang terbaik yang bisa kami inginkan. Seumur-umur hidup kami, Engkaulah yang terbaik yang bisa kami pegang sampai akhir umur hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami menyembah Allah yang tidak punya sisi negatif. Kami menyembah Allah yang tidak punya sisi kurang. Kami menyembah Allah yang tidak punya sisi lemah. Kami menyembah Allah yang tidak punya sisi kurang. Kalau sampai itu masih ada dalam pikiran kami yang kurang mengenal Tuhan. Tapi Engkau Allah yang sempurna. Dan kami mau pelan tapi pasti. Bawalah kami mendekat kepadamu lebih lagi Tuhan. Sekali lagi inilah pengakuan kami. Seumur-umur hidup kami, Engkau yang terbaik yang manusia bisa punya. Seumur-umur hidup kami, Engkaulah yang layak untuk kami inginkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya berdoa sungguh-sungguh, berkati setiap kami Tuhan, berkati, bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami, bangkitkan roh kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.